Sofia Menar Film Festival di bulan Januari. Dan itu ternyata jadi jadi pintu masuk kita ke dunia internasional gitu. Karena setelah itu kan kemarin Juni kita baru pulang dari Eropa juga, film kita dapat penghargaan lagi di Golden Film Festival di Bulgaria. Terus kita juga jalan ke 5 kota 4 negara di sana. Roadshow di sana kita ketemu dengan banyak sekali penonton lokal, penonton Indonesia yang ada di luar negeri segala macam, dan kita melihat bahwa memang ya mungkin film kita Solata ini bisa diterima masyarakat internasional justru karena mungkin ada nilai-nilai universal di dalamnya. Kemarin sekali ini saya baru dapat kabar film kita itu akan diputar di Jordan Children and Youth Film Festival. Itu festival tahun kelima di Amman di Yordania. Jadi film kita bakal diputar di sana juga. Gitu. Tidak berusaha minta dukungan. Kita tidak berusaha cari jalan untuk mendapatkan bantuan. Karena kita dari awal bilang kita produksi mandiri aja. Jadi film kita tuh bebas dari ya tidak juga ya, semua menurut saya itu hari ini semua hal yang kita lakukan itu politik kan. Tapi paling enggak film kita tuh bebas dari tekanan untuk memasukkan pesan-pesan tertentu gitu. Jadi ketika filmnya jadi, orang juga lihat kejujurannya kan gitu. Cuman waktu kita mau jalan ke Eropa kan kita berharap lah ya pemerintah Kabupaten Tanah Toraja atau pemerintah Toraja Utara bantu. Cuman ternyata yang respon itu cuma Pak Deddy Limbong aja. Industri film Indonesia itu makin berani untuk eksplor gitu. Cuman memang semuanya tergantung sama penonton kan. Iya betul. Semakin penonton memberi ruang buat bertumbuhnya film-film seperti itu, termasuk tadi film-film nominasi Oscar segala macam, ya semakin besar peluang kita untuk menikmati film yang lebih beragam. Kalau di Makassar kan saya lihat sekarang lagi heboh soal gerakan pilah sampah kan. Kenapa tidak memanfaatkan film sebagai medium itu gitu. Kan kita nggak harus bikin film khusus tentang itu, tapi kita bisa selipkan adegan orang pilah-pilah sampah di film. Apalagi adik-adik kita di Makassar ini kan sangat produktif bikin film. Kenapa nggak pemerintah kota tuh ajak mereka semua ngumpul, ayo dong bantuin ya. Tapi pemerintah kota juga harus kasih insentif dong buat mereka, buat teman-teman ini gitu. Karena ini kan sebenarnya menurut saya masalahnya cepat selesai kok kalau kita bikin lewat film tuh gampang. Karena orang tuh secara bawah sadar kan kalau film. Pemirsa Terkini tadi, kita kembali lagi di podcaster edisi bulan Agustus tahun ini. Nah, kita kedatangan tamu salah satu sutradara asal Makassar ya, Kak Iwan Persada, yang sudah menghabiskan banyak waktu di Jakarta ya, membuat banyak film series, film bioskop ya, dan yang terakhir film Solata ya. Betul. Tahun lalu kayaknya ya kita rilisnya tahun lalu. Diskusi. Kita ketemunya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Terus tayang di November 2025 ya. Betul, tayang November. Dan cukup banyak antusias masyarakat. Dan ternyata antusias lebih tinggi ternyata di luar negeri ya. Dan betul. Kemarin mungkin bisa diceritain ya. Oke. Kenapa bisa orang Eropa bisa suka khususnya di Bulgaria ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan film kita itu sudah rilis 6 November 2025 di bioskop. Cuman mungkin memang perolehannya tidak terlalu bagus karena banyak faktor ya. Faktor terbesar terutama memang karena film kita itu juga punya biaya promosi yang tidak terlalu besar. Jadi kemarin itu di bioskop kita tidak bisa tayang secara masif gitu di banyak bioskop gitu. Cuman ternyata memang film itu punya rezekinya masing-masing. Jadi kita tuh tayang di bioskop November, Desember tuh kita sudah ditelepon sama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria. Mereka minta film kita tuh tayang di Sofia Menar Film Festival di bulan Januari. Dan itu ternyata jadi
pintu masuk kita ke dunia internasional gitu. Karena setelah itu kan kemarin Juni kita baru pulang dari Eropa juga, film kita dapat penghargaan lagi di Golden Film Festival di Bulgaria. Terus kita juga jalan ke 5 kota 4 negara di sana. Roadshow di sana kita ketemu dengan banyak sekali penonton lokal, penonton Indonesia yang ada di luar negeri segala macam, dan kita melihat bahwa memang ya mungkin film kita Solata ini bisa diterima masyarakat internasional justru karena mungkin ada nilai-nilai universal di dalamnya gitu, nilai universal yang ternyata terkoneksi dengan mereka gitu. Di Indonesia kan kita cenderung mengkotak-kotakan diri kan. Padahal kan kita nggak bisa. Dari dulu tuh kita tuh ada ribuan bahasa, ada ribuan suku. Di Sulsel aja ada 4 suku besar, ya kan. Agama juga banyak, dari Islam, Konghucu, Buddha, segala macam ada di Sulsel gitu ya. Cuman kan kita suka banget cari perbedaan. Sementara kalau di luar kan mereka nonton kayak ya udah, saya suka karena nilai universal yang mereka sudah nggak peduli soal budaya yang mereka tidak mengerti, bahasa yang tidak mereka mengerti gitu kan, dan akhirnya itu memang jadi salah satu kunci kenapa film kita ini tuh bisa jalan ke luar negeri gitu. Nah kemarin sekali ini saya baru dapat kabar film kita itu akan diputar di Jordan Children and Youth Film Festival. Itu festival tahun kelima di Amman di Yordania. Jadi film kita bakal diputar di sana juga gitu. Jadi makin luas ya Eropa, makin luas. Asia. Betul. Ke Jordan ya. Itu tadi nilai universal yang mungkin spesifik yang disuka oleh orang di Bulgaria apa sih? Kalau yang kemarin kita jalan tuh kan kita ke Bulgaria, kita ke Sofia Bulgaria, kita ke Bratislava di Slovakia, kita ke Budapest di Hungaria, terus di Turki itu kita ke Ankara sama Istanbul. Yang kita lihat itu mereka melihat bahwa jadi film kita itu selalu dilabelin sama penonton internasional itu adalah a film about loss, a film about hope, a film about failure. Sebuah film tentang penerimaan kembali, itu kan nilai-nilai universal kan, tentang kehilangan, harapan, kegagalan gitu. Semua orang ngalamin, dan itu memang akhirnya melintasi batas kan, tidak terkotak pada satu bangsa aja yang pernah ngalamin gitu, dan ternyata buat mereka itu kena di mereka gitu, berresonansi dengan mereka gitu. Jadi saya pun sebenarnya tidak percaya langsung ya. Waktu film kita pertama tuh diputar di Bulgaria Januari, karena kita tidak ada di sana, kita cuma dapat laporan kan, oh filmnya tuh ditonton sama 7 duta besar dan 13 perwakilan negara sahabat. Katanya filmnya bagus apa bla 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 bla. Cuman kan kita nggak langsung terima aja kan, bilang oh film tapi yang bagus ini kapan gitu kan. Cuman ketika kita datang ke sana, kita lihat langsung responnya dari mereka. Akhirnya saya pribadi melihat bahwa oh iya mungkin memang tahu mereka suka karena ada nilai-nilai itu gitu. Ya kan, nilai-nilai universal itu gitu. Ini kan syutingnya kemarin di Toraja cukup banyak ya. Betul. Mengambil views background dari 90% Toraja. 90%. Apa ada ketertarikan juga dari masyarakat Eropa melihat background ini? Toraja. Oh iya, mereka tertarik juga melihat bahwa kebetulan memang beberapa yang nonton itu pernah mengikuti program pertukaran pelajar. Saya lupa nama programnya, tapi beberapa dari mereka itu pernah di Toraja tinggal. Jadi mereka itu selalu kayak, aduh saya rindu sekali sama Toraja. Terus film kamu tuh membawa saya kembali ke sana gitu kan. Gitu ya. Yang belum pernah ke sana jadi pengen tahu kesananya tuh kayak gimana, kita kemana, berapa jauh jaraknya, apa bla 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 bla. Gitu. Cuman kan mereka tidak tahu bahwa ke Toraja itu dari Makassar kalau mau naik pesawat susah ya kan, harus naik mobil 8 jam, terus sampai di Makale naik mobil lagi 3 jam, itu pun jalanannya begitulah, tidak terlalu bagus gitu ya, beda sama jalan-jalan di Eropa gitu. Cuman ya dari hasil pemutaran itu kan mereka jadi tertarik juga, ingin tahu
bagaimana tentang Toraja, ya kan buat sebagian masyarakat Eropa Timur, Indonesia itu masih asing buat mereka. Yang mereka kenal itu kan Bali. Bali ya. Mereka tuh mostly sebagian tuh tidak kenal Indonesia. Mungkin yang di 80-an 70-an mungkin banyak yang tahu Toraja kayaknya. Mungkin. Zaman itu ya. Zaman itu kan lagi ini ya, lagi banyak turis kan turis ke sana. Cuman kan hari ini sudah jarang gitu kan, dan itu sebenarnya sangat disayangkan gitu. Jadi syukurlah memang kita tuh punya diplomat di KBRI di seluruh dunia yang paham sekali bahwa film itu soft power diplomasi kan sebenarnya. Film itu bisa bisa menjual, dalam tanda kutip, menjual banyak hal, menjual budaya, menjual apalah, misalnya di Toraja tuh kita punya tenun, kita punya kopi, apalah gitu. Banyak produk masyarakat di sana. Nah itu kan kadang-kadang yang pemerintah tidak lihat. Mereka cuma melihat sempit sekali film tuh, cuma sekedar hiburan. No, enggak kayak gitu. Pemerintah sendiri, dari pemerintah daerah di Toraja dan provinsi, ada nggak? Jujur saja sebenarnya Kak, waktu kita bikin, kita sama sekali memang tidak berusaha minta dukungan, kita tidak berusaha cari jalan untuk mendapatkan bantuan, karena kita dari awal bilang kita produksi mandiri aja, jadi film kita tuh bebas dari tidak juga ya, semua menurut saya itu hari ini semua hal yang kita lakukan itu politik kan. Tapi paling enggak film kita tuh bebas dari tekanan untuk memasukkan pesan-pesan tertentu gitu. Jadi ketika filmnya jadi, orang juga lihat kejujurannya kan gitu. Cuman waktu kita mau jalan ke Eropa kan kita berharap lah ya, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja atau pemerintah Toraja Utara bantu. Cuman ternyata yang respon itu cuma Pak Deddy Limbong aja. Itu pun beliau juga bilang, Pak maaf saya cuma bisa bantu secara pribadi aja gitu, karena ya soal efisiensi, gitu soal pengetatan anggaran dan lain-lain lah ya gitu. Kayak gitu. Tapi saya kira ini hal yang sangat luar biasa ya. Di Indonesia penontonnya mungkin berapa ya, 150 ribuan ya tayang di bioskop kemarin. Iya, enggak sampai segitu. Di angka ratusan lah dapat ya. Enggak sampai juga ya. Tapi di Bulgaria bisa. Ya, kita sih senangnya memang Bulgaria jadi pembuka jalan kan, kita bisa kemana-mana gitu. Setelah ini sampai akhir tahun kita sudah ada beberapa festival lain lagi yang belum bisa kita konfirmasi, tapi yang paling bisa saya konfirmasi itu kita 9 September itu ada festival namanya Asian Plus 3 Film Festival di Ceko, di Praha. Nah, kita main lagi tuh di situ. Gitu. Jadi dari Bulgaria ke Yordan, terus kita ke Praha. Terus ada beberapa festival lain. Kemarin ada Ankara juga minta, terus Helsinki yang udah confirm itu udah pasti tayang, Helsinki, Finland itu kita udah pasti tayang. Terus Dar es Salaam di Tanzania itu kita udah pasti tayang. Terus apa lagi ya? Ada beberapa lah, saya lupa karena agak lumayan banyak. Cuman udah ada beberapa yang memang jadwalnya tuh lagi kita susun gitu. Panjang ya. Saya itu bioskop di dalam negeri itu kan kadang-kadang kita mau nonton film yang pemenang-pemenang Oscar gitu kan, tapi kadang-kadang di bioskop Indonesia nggak tayang gitu. Kadang pun tayang cuma sebentar. Iya gitu. Pemenang-pemenang festival, pemenang Oscar, itu akademi seperti itu kan. Tapi nggak tayang di bioskop. Menurut Kak Ikhwan, bagaimana sih melihat pertarungan di bioskop, layar kaca ini?
Sebenarnya begini, kalau saya justru sekarang semakin apa ya, semakin senang melihat bahwa terutama Gen Z kan demografi terbesar penonton sekarang Gen Z ya. Terutama Gen Z ini lebih terbuka dengan ide-ide baru. Mereka lebih terbuka dengan eksplorasi. Makanya kan ada beberapa film Indonesia yang kalau rilis 10 tahun yang lalu mungkin nggak akan selaku sekarang. Film-film dengan pendekatan yang unik, film-film dengan isu-isu yang berat tapi laku. Ada beberapa diantaranya misalnya ada Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, itu kan film hitam putih, tapi ternyata penontonnya lumayan sampai 700.000. Terus ada film Budi Pekerti juga, itu lumayan juga sampai 500.000. Terus ada film dokumenter judulnya Exil. Itu filmnya Lola Amaria, itu juga penontonnya lumayan bagus. Gitu. Jadi kalau saya pribadi hari ini saya makin optimis. Industri film Indonesia itu makin berani untuk explore gitu. Cuman memang semuanya tergantung sama penonton kan. Iya betul. Semakin penonton memberi ruang buat bertumbuhnya film-film seperti itu, termasuk tadi film-film nominasi Oscar segala macam, ya semakin besar peluang kita untuk menikmati film yang lebih beragam. Kira-kira kan bioskop itu kan kadang-kadang nih nggak tayang kan, tapi setelah antusiasmenya orang luar tinggi atau tayang di festival tiba-tiba tayang lagi di bioskop. Gimana sih peluangnya dengan festival-festival yang sebenarnya kalau hari ini sebenarnya peluang itu sangat kecil terjadi karena kalau di Indonesia daftar tunggu itu sangat luar biasa panjang. Sekarang tuh film Indonesia seminggu rilis tuh bisa 3. Seminggu. Sebulan berarti ada 12 film Indonesia yang tayang. Banyak. Jadi kalau mau tayang ulang tuh susah, tapi kalau cuma nobar-nobar itu sangat bisa dilakukan. Gitu. Makanya kalau sekarang Solata ini lagi rame lagi kan gitu. Nah, mulai ini banyak permintaan, mau dong bikin nobar di sini gitu. Ya udah kita bantu. Secara penghasilan dari bioskop, pembelian dari tiket dengan yang di luar bioskop nobar gitu, pendapatannya sama aja. Sama aja karena ketika nobar pun sebenarnya kita share-nya juga sama dari bioskop. Bioskop kan bikin nobar dia nggak pernah turunin harga kan. Yang ada adalah kalau ada sponsornya, misalnya ada dinas mana bisa gitu gratis, tapi dibayarin sama dinasnya gitu. Jadi dia bayar ke bioskop. Iya, betul. Begitu ya. Jadi tidak mesti mengandalkan bioskop ya. Kadang-kadang kan ada film menarik, tapi katanya rugi. Nggak berbanding dengan modal yang dikeluarin. Betul. Dan banyak film-film yang cukup ramai, ternyata katanya tidak mencapai targetnya. Betul. Apakah memang betul rugi atau gimana sih? Jadi sebenarnya kan semuanya tergantung dengan besaran biaya produksi kan. Kayak Solata kan sebenarnya kita produksinya biayanya kecil. Jadi kita juga nggak berharap nggak berharap 100.000 pun itu sebenarnya kita sudah untung. Cuman kan film itu bagusnya kan umurnya panjang. Jadi dia bisa ke streaming, bisa ke TV, bisa kemana gitu. Nah harapannya kan kita bikin film kayak Solata ini sampai 10 tahun ke depan pun orang nonton, mereka masih bisa relate, mereka masih senang nontonnya. Kayak kita hari ini nonton Laskar Pelangi misalnya gitu kan, kita masih senang gitu. Iya kan, kayak gitu. Luar biasa ya. Nah, Solata, mungkin ada proyek baru yang lagi digarap setelah ini. Iya, sekarang sih sebenarnya ada beberapa yang kita lagi develop. Jadi kemarin sepulang dari Eropa kan salah satu agenda kita itu juga bagaimana kita menjajaki kemungkinan kerjasama produksi 2 negara. Jadi kemarin tuh kita sempat ketemu sama Bulgarian Film Center sama Slovakia Film Commission. Jadi kita lagi develop nih sebenarnya cerita-cerita itu. Salah satunya sebenarnya yang kita jajaki itu kerjasama sama Slovakia Indonesia, dan pengennya di Indonesia itu syutingnya di Makassar. Jadi kita angkat tuh tentang gastronomi, tentang Nasu Cemba. Kita angkat Nasu Cemba Enrekan. Kita lagi angkat itu. Cuman ya ini
tergantung nih pemerintah Kota Makassarnya respon apa gimana, mereka melihat film sebagai soft power diplomasi apa gimana, kita masih tunggu juga sih. Prosesnya masih di situ ya. Iya. Riset atau kita masih masih riset, belum nulis sama sekali. Kita masih lihat peluang-peluangnya kan. Kalau misalnya kita anggap ternyata Pemkot Makassar kurang responsif, ya kita cari kota-kota lain yang punya. Di Indonesia kan kita punya banyak sekali ya makanan khas kan gitu. Jadi kita akan kerjasama dengan pemerintah kota yang menganggap bahwa makanan ini, kuliner ini sebagai sesuatu juga yang bisa didorong gitu. Dan bisa didorong oleh film. Kalau bukan Makassar mungkin Endrekang atau provinsi. Iya, bisa mana aja. Karena kalau nasi cemba kentalnya itu Endrekang. Endrekang, betul. Biasanya kalau coto atau yang kental dengan Makassar ya itu. Iya, kita memang sengaja angkat resep masakan yang hari ini tuh sudah susah sekali didapat. Jadi ketika kita riset itu nasi cemba salah satu yang masuk di list kita. Dan ternyata ketika saya sendiri keliling di Makassar itu susah sekali nyari nasi cemba. Iya, betul. Kita tuh sudah datangin 4 tempat, semuanya udah tutup. Itu memang sepertinya cuma laris di Endrekang. Ya, betul. Kalau paleko banyak, kan, coto ya udahlah gitu. Cuman kan apalagi sekarang kan Makassar punya slogan kan, Makassar Kota Makan Enak kan, harusnya ini cocok nih dengan visi misinya Pak Wali ini gitu. Karena kan Makassar itu kulinernya beragam, sangat beragam, yang tidak dimiliki daerah lain. Betul. Dan justru itu harusnya didorong, ya kan. Cuman hari ini kan bahkan kalau yang saya lihat kita di Makassar ini bahkan kita tidak punya peta kuliner sebenarnya. Iya. Kita tidak tahu, misalnya ada turis, saya kalau mau makan coto saya kemana ya? Kita tidak punya peta itu gitu. Harusnya kan ada nih di sini nih coto gagak di mana. Kalau mau makan songkolo bagadang di sini. Tapi kan kita tidak punya. Dulu kan wali kota yang sebelumnya kan ada, dia bikin jam makan. Kalau pagi makan coto, kalau pagi makan nasi kuning, menjelang siang makan coto, malam stroke. Tapi kan dari 24 jam di Makassar itu jam-jamnya semua ada. Betul. Ya, Makassar itu nggak habis kalau kita eksplor makanan. Jam 1 malam ada contoh ada songkol. Besoknya stroke. Gitu. Atau asam urat. Ya gitulah. Jadi itu aja Bang ya, nasi cemba yang lagi digarap setelah ini. Atau nggak ada solata part 2 atau apa? Modalnya harus balik dulu baru kita bikin solata part 2-nya. Siap. Ya, oke. Jadi setelah solata garap film ini ada lagi kira-kira? Kita juga sekarang lagi riset, ada proyek film dokumenter panjang sebenarnya, itu tentang salah satu masyarakat adat di Sulsel gitu. Cuman kita belum bisa bocorkan ya karena agak sensitif ini materinya. Jadi memang saya sudah semingguan ini bolak-balik ke kota itu. Gitu. Jakarta? Enggak, Makassar, ke salah satu kota di Sulsel itu. Gitu. Terkait. Sukses lah ya. Semoga terima kasih. Bisa mendapat terus mendapat antusias penonton deh. Amin. Kita sih harapnya bisa tayang lagi di layar lebar itu. Solata setelah banyaknya festival yang memenangkan film ini. Amin. Baik pemirsa, kita atau mungkin ada pesan yang mau disampaikan, pesan terakhir soal ya kalau dari saya pribadi, mungkin kita perlu melihat film bukan cuma sebagai media hiburan ya. Film itu penyampai pesan yang paling powerful sebenarnya. Jadi bisa kita gunakan untuk berbagai macam niat, berbagai macam cara gitu ya. Kalau di Makassar kan saya lihat sekarang lagi heboh soal gerakan pilah sampah kan. Kenapa tidak memanfaatkan film sebagai medium itu gitu? Kan kita nggak harus bikin film khusus tentang itu, tapi kita bisa selipkan adegan orang pilah-pilah sampah di film. Apalagi adik-adik kita di Makassar ini kan sangat produktif bikin film. Kenapa nggak pemerintah kota tuh ajak mereka semua ngumpul, ayo dong bantuin ya. Tapi pemerintah kota juga harus kasih
insentif dong buat mereka, buat teman-teman ini gitu. Karena ini kan sebenarnya menurut saya masalahnya cepat selesai kok kalau kita bikin lewat film tuh gampang. Karena orang tuh secara bawah sadar kan kalau film. Gitu. Ada narasi yang menjelaskan detailnya seperti apa gitu kan. Dan orang nggak berasa lagi diajarin. Iya betul. Nah, kalau di film kan begitu ya. Kayak gitu. Ya itu menarik sih. Apakah itu kira-kira kalau misalnya bentuknya dibikinin lomba film itu bisa banget, bisa banget. Harusnya bisa. Baik, pemirsa, itu kurang lebih sekitar 20 menit lah kita diskusi kita hari ini, dan kita ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Hasbi Persada untuk waktunya bisa hadir di studio redaksi terkini.id. Kita jumpa di podcast selanjutnya.